Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal SPD, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, dan selaku mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Jember. Kali ini saya akan menampilkan video kegiatan pembelajaran aksi 3, di mana video kali ini dengan topik cerita fantasi. Adapun tujuan daripada kegiatan belajar mengajar pada video yang kami tampilkan, pertama diharapkan siswa mampu memahami ciri-ciri teks cerita fantasi serta mampu menentukan struktur teks cerita fantasi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak? Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pagi ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Dimulai. Siapa yang nggak masuk? Hadir, siapa lagi? Kenapa? Pusing. Ya, baik, nanti sekretaris kelas seperti biasa mencatat teman-teman kalian yang tidak masuk di jurnal ya. Nah, pagi ini anak-anak, sebelum kita mulai melaksanakan KPM, kita harus semangat. Nah, dilihat dulu ya. Seperti biasa. Semangat pagi. Berdoa. Tentang teks imajinasi. Masih ingat apa imajinasi itu? Apa lagi? Tidak nyata, semu, terus. Ya. Jadi imajinasi itu adalah khayalan, tidak nyata, semu. Itu yang kalian pahami. Nah, pagi ini kita melanjutkan materi anak-anak kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kegiatan pagi ini. Pada 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang pertama. Yang kedua, mengenal struktur dan kebangsaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Itu. Lalu apa tujuannya? Untuk dalam kegiatan belajar mengajar itu kalian harus ada target, punya tujuan. Apa yang akan diraih atau dicapai dalam kegiatan pembahasan pada bagian ini? Diharapkan siswa mampu menentukan pengertian cerita fantasi. Ya. Kemarin kita sudah kita bahas. Menentukan ciri dan tujuan serta jenis dari teks cerita fantasi, menentukan struktur cerita fantasi. Ini tujuan yang sedang dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini. Sebagaimana yang sudah kalian pahami, apa sih definisi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Pak, silakan. Cerita fantasi merupakan sebuah karangan yang bersifat fiktif atau semu atau panjangan. Jadi arti secara sempit cerita fantasi adalah sebuah karangan yang bersifat fiktif dari
karya imajinasi atau khayalan? Ya. Ada yang lain? Atau mungkin ada yang bertanya mungkin dari siapa di sini? Silakan. Perbedaan cerita fantasi dan deskripsi. Oh, cerita. Oh ya. Apa sih perbedaan cerita fantasi dengan teks deskripsi? Pada bab pertama kita telah membahas tentang teks deskripsi. Bedanya apa dengan yang bab kedua tentang cerita fantasi? Kalau teks deskripsi itu adalah teks cerita yang menggambarkan satu objek dari hasil pengamatan atau observasi. Jadi sifatnya adalah faktual. Tetapi cerita fiksi adalah penggambaran suatu cerita yang bersifat khayalan. Jadi khayalan itu sebuah karangan yang dibuat oleh seorang pengarang atau penulis yang sifatnya itu ya sungguh tidak ada di dalam dunia nyata cerita tersebut. Tapi kalau deskripsi itu adalah cerita yang bersifat fakta atau faktual karena mengamati atau menceritakan tentang objek dari hasil pengamatan. Pengamatan itu melalui indera atau penglihatan, pendengaran, perasaan. Baik, itu bagus sekali pertanyaan kalian. Nah, oleh karena itu kita ingin membuka kembali tentang arti daripada cerita fantasi. Di mana cerita fantasi adalah cerita fiktif yang lahir dari imajinasi atau khayalan penulis yang dibumbui dengan unsur-unsur yang berhubungan dengan hal-hal supranatural logis. Jadi cerita fantasi ini adalah cerita khayalan, tetapi berbau mistis. Mistis apa? Horor. Cenderung yang bersifat hal-hal yang bersifat gaib, menakutkan. Kalau kalian melihat, kalau kalian melihat tayangan video contoh cerita fantasi tentang Harry Potter, ya, di mana Harry Potter itu punya tongkat sakti yang bisa ketika dilimpaskan pada orang lain, apa keinginan dari Harry Potter itu menjadi misalkan si manusia tersebut akan menjadikan bodoh, jadi apa? Tapi itu di dalam dunia tidak ada. Jadi itu hanya imajinasi dalam sebuah karangan fantasi. Tujuannya melatih siswa untuk kreatif. Kemarin juga sudah dibahas. Melatih siswa, melatih kalian untuk kreatif. Kreatif bagaimana? Kreatif berimajinasi, mengarang, menulis cerita dengan hayalan, dengan sesuatu yang semu, sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam dunia. Itu tujuannya. Nah, kemudian anak-anak ciri umum dikatakan cerita fantasi manakala memenuhi satu ciri-ciri. Kemarin kita sudah dibahas tentang apa itu ciri-ciri. Ciri-ciri itu apa sih? Coba ciri-ciri. Apa ciri? Ciri itu apa sih? Masih ingat kan? Sesuatu yang melekat pada atau sifat yang melekat pada suatu benda atau objek. Ya. Jadi itu ciri-ciri. Nah, bagaimana sifat atau sesuatu yang sifat yang melekat terhadap ciri-ciri cerita fantasi? Pertama, ada keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Dikatakan cerita fantasi kalau lebih itu dibumbui dengan cerita-cerita mistis. Cerita mengungkapkan hal-hal yang supranatural, gaib, tidak ditemui dalam dunia nyata. Kalau ada di dalam dunia nyata itu bukan satu cerita fiksi atau cerita imajinasi. Lalu cerita fantasi adalah cerita fiksi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau menginspirasi dunia nyata. Contoh misalkan ada sebuah minimarket atau pasar di dalam gua atau di dalam batu atau di dalam pohon besar, itu tidak ada, sehingga seolah-olah ada di dalam cerita ini. Kemudian unsur intrinsik cerita fantasi menggunakan berbagai latar, tempat, waktu, dan suasana yang meliputi latar waktu. Latar waktu itu pagi, sore, ya, latar tempat, hutan, rumah, sungai itu latar. Latar suasana itu, kalau suasana bagaimana? Latar suasana seperti apa? Ya.
Jadi suasana itu bisa mengaktifkan atau sunyi gitu ya, suasana. Terus tokoh yang unik memiliki kesaktian. Helikopter itu sakti ya? Helikopter sakti. Tapi cerita-cerita yang akan kita angkat bagaimana yang sudah kita contohkan dalam video kemarin adalah cerita-cerita yang sifatnya cerita Nusantara, cerita rakyat Indonesia. Kita tidak ke cerita-cerita yang kita tayangkan kemarin, tidak cerita pada cerita contoh dari filmnya itu. Kemudian ada bersifat fiksi ya, jelas. Cerita fantasi itu bersifat fiksi. Fiksi itu ya fiksi bukan kejadian yang nyata. Tapi kalau dari teks prosedur apa yang ditanyakan di via tadi, teks apa namanya deskripsi itu yang diceritakan atau digambarkan adalah sesuatu yang nyata ada, tetapi yang cerita fantasi, ya fiksi tidak ada di dalam dunia. Bahasanya menggunakan psikologi dengan emosi yang kuat dan para silakan menonjol. Emosi kuat itu bagaimana? Contohnya kemarin, menggelegar. Apalagi? Indah. Apa lagi? Hah? Yang keras. Ya. Oh, udah menggelegar itu yang emosi kuat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, cukup kita lanjut ke struktur sebelum kalian menutup kelompok ya. Jadi struktur daripada teks cerita fantasi, oleh karena itu struktur sebagaimana yang sudah kalian pahami, setiap kita membuat atau mengarang satu cerita harus mengacu pada ketentuan struktur agar yang kalian susun itu menjadi cerita yang sistematis. Apa sih struktur itu? Ya, apa struktur itu? Nah, apa struktur? Nah, apa struktur? Struktur ini merupakan satu syarat dalam proses penyusunan teks cerita fantasi. Bagaimana teks deskripsi kemarin kalian juga sudah mengenal. Nah, kalau boleh tahu untuk mengingat kembali apa sih struktur itu? Coba siapa? Oh, Vanessa ya, silakan. Ya, berarti struktur itu cara atau pola dibangun untuk menyusun satu nih, dibangun disusun dengan pola tertentu. Di sini kan ada ya contoh di struktur kelas ini, di struktur kelas itu ya ada kepala sekolah, ada wali kelas, ada ketua, itu struktur. Tetapi di dalam teks cerita fantasi struktur itu dibagi menjadi 3. Pertama, orientasi, komplikasi, resolusi. Apa orientasi? Orientasi itu mengenalkan tokoh, latar tokoh itu orientasi. Jadi pengenalan. Isi daripada teks fantasi pada bagian orientasi ini berisi tentang mengenal tokoh, latar atau latar tokoh. Kemudian yang kedua, komplikasi, berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah itu memecah. Komplikasi ini munculnya masalah pada tokoh, terutama tokoh utama. Ini komplikasi. Ada masalah, menemukan masalah, ini kita lihat lagi. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Resolusi ini dan munculnya masalah yang terkait dengan komplikasi. Resolusi ini dianggap masalah itu selesai pada bagian komplikasi. Bahkan kalau kita bisa menambahkan struktur yang keempat itu adalah amaran atau pesan moral yang terdapat di dalam cerita. Seperti apa contoh
dari cerita fantasi ini buah ajaib bagian orientasi. Cerita ini mengisahkan tentang sepasang suami istri bernama Pak Diman dan Bu Diman yang tinggal di sebuah desa yang terpencil. Mereka mengandalkan upah berladang di orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah sekian lama belum dikaruniai anak, akhirnya Tuhan memberikan 7 orang anak laki-laki kepada mereka. Namun sayang sekali ke-7 anak tersebut melahirkan buta, terlahir buta, terlahir dalam badan. Itu bagian orientasi, pengenalan tokoh dan mata. Bagian komplikasi bagaimana munculnya masalah? Apa? Pak Diman dan Bu Diman sangat kecewa dengan lahirnya anak tersebut. Lalu membuat 7 anaknya itu kebutuhan belakangan. 7 kakak beradik itu mencoba hidup mandiri sampai akhirnya mereka menemukan buah aye. Buah itulah yang akhirnya dapat membuat mereka bisa melihat. Nah, setelah melihat, bagian resolusinya bagaimana? Ini singkat cerita. Setelah sekian lama hidup di hutan, mereka bertemu kembali dengan orang tuanya dan memutuskan untuk memaafkan keduanya. Ini ada 3, tetapi kalau ingin ditambahkan menjadi amanat atau pesan, cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menerima pemberian Tuhan, meskipun tidak seperti yang diinginkan, dan memaafkan kesalahan orang lain seperti pada orang tua. Ini contoh singkat dari cerita fantasi. Di mana cerita fantasi ini buat kaye yang bisa menyembuhkan mata atau bisa mengembalikan mata dari yang buta. Itu sebenarnya dalam konteks kehidupan nyata itu tidak ada. Oleh karena itu, struktur sudah selesai. Kalian nanti melakukan suatu aktivitas, ya. Aktivitas itu kita lakukan secara kelompok, anak-anak, seperti ini, ya. Membentuk kelompok terdiri dari 4 orang atau 5, ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah membentuk kelompok? Di sini ada media yang sudah disiapkan, masing-masing kelompok ada media ini, ya. Lalu kalian melakukan menyusun secara berkelompok potongan-potongan teks cerita fantasi di dalam amplop ini ke dalam susunan cerita, ke dalam susunan media dalam bentuk teks tersebut ditempel sesuai dengan susunan strukturnya. Setelah itu, ini dipajang dari semua kelompok. Setelah dipajang, masing-masing kelompok ini menilai kelompok yang lain. Kalau misalkan kelompok 1 menilai punya kelompok 2, ada belangkonya nanti, belangkonya seperti ini, belangko penilaian. Kemudian kelompok 2 menilai kelompok 3 dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang bentuk kelompok kita atur mejanya terlebih dahulu biar diskusinya enak. Ya, yuk silakan action dulu ini jadi 1. Terus. Nah, kalian sudah membentuk kelompok dengan mengatur meja, posisi meja sedemikian rupa. Ini media dan LKPD-nya akan dibagikan ini kelompok 1. Nah, sudah, silakan kalian buka blok itu, kemudian kalian susun sesuai dengan urutan strukturnya. Kalian musyawarah, kalian diskusikan. Teks itu adalah potongan-potongan cerita fantasi yang harus kalian susun secara tepat. Ya, jadi paham ya? Nah,
Oke, silakan mulai bekerja. Saya beri waktu selama 7 sampai 10 menit ya. Silakan. Silakan. Kalau sudah selesai kalian sudah menyusun, tadi Pak Didi juga sudah mengamati kekompakan kalian. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Bila mana perlu semuanya betul gitu ya hasilnya ya. Nah silakan di media tersebut yang sudah dikerjakan secara kelompok, perwakilannya untuk menempel di papan tulis. Di sini silakan. Cepat. Ya, ya. Jejer. Jejer. Silakan. Sudah semua ya? Nah, baik. Untuk mencocokkan benar tidaknya hasil susunan teks yang sudah terpotong-potong dan sudah kalian susun tadi, maka kalian dapat melihat ini teks yang hampir sama, yang sama dengan yang sudah kalian kerjakan. Dari masing-masing kelompok silakan menilai media yang sudah atau hasil kerja kalian yang sudah dipajang. Kelompok 1 menilai kelompok 2, kelompok 3 menilai dan seterusnya ya. Jadi kita perwakilannya seorang untuk menilai, silakan mengamati hasil pekerjaan temannya atau kelompok yang lain dari lembar kerja yang sudah kalian buat atau sudah kalian tulis sebagai penilaian pelaku penilaian antar kelompok. Silakan dilihat dan inilah hasil susunan yang tepat. Silakan perwakilan untuk mengamati terlebih dahulu dengan membawa ini. Ya, silakan. Ya, lihat hasilnya. Ayo, semuanya perwakilan satu orangnya. Pak, tulisan lain. Sekarang kalian sudah melakukan pengamatan, perwakilan kelompok tadi juga sudah menilai, pekerjaan sudah diselesaikan pada kegiatan pagi hari ini, di mana kalian sudah menyusun secara kelompok bersama-sama menyusun teks yang terpotong-potong dan kelompok lain juga sudah melakukan penilaian. Karena itu silakan perwakilan kelompok untuk memberikan komentarnya dari apa yang sudah ditemukan atas susunan teks cerita fantasi dari masing-masing kelompok. Silakan perwakilannya ya, sudah ditunjuk. Semua, silakan. Ya, silakan. Sampaikan secara lengkap ya. Silakan.
Jika nilai nomor 1 sesuai nilai 5, semua kesalahan. Melihat orientasi salah pada paragraf kedua. Menjadikan seharusnya paragraf kedua ada di bagian komunikasi. Ya, tepuk tangan. Ada kesalahan. Bagaimana resolusi paragraf 6 dan 10? Kebaikannya seharusnya hanya paragraf 2. Ada kesalahan? Ya. Tepuk tangan ya. Penilaian nomor 3 tidak ada kesalahan, itu sudah benar. Tepuk tangan. Di penilaian nomor 4 dinilai nomor 3 semua kesalahan. Dan sebagai orientasi komunikasi dan solusi tidak ada kesalahan. Kebaikan tidak ada. Berarti benar. Iya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Tepuk tangan untuk itulah karena kegiatan kita pada hari ini kalian tadi sudah melakukan aktivitas secara berkelompok dan Gigi mengamati kerjasama kalian juga sudah boleh dibilang kompak dan bagus dan juga sudah dinilai hasilnya dan ternyata kelompok yang kalau bukan berarti kelompok yang lain salah ya, kelompok yang sekarang ini menghasilkan satu hasil kerja yang bagus itu adalah kelompok berapa tadi? 6 dan kelompok 3. Tepuk tangan. Silakan apa nilainya maju mendapatkan hadiah. Silakan, yuk, ayo, juara. Ya, ayo. Ini hadiah sebagai reward ya untuk yang berprestasi. Tepuk tangan. Anak-anak sudah di penghujung kegiatan pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi besok dengan materi lanjutan dari materi yang kita ini. Sebelum kita tutup, refleksi apa yang dapat kalian bisa diperoleh pada kegiatan pagi ini atau yang dirasakan pada kegiatan belajar. Kira-kira apa? Coba untuk kelas. Anak-anak, kita sudah di penghujung kegiatan akhir pada hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri kegiatan belajar mengajar pagi ini, tentu kita melakukan refleksi. Kira-kira dari refleksi ini apa yang didapat oleh kalian pada kegiatan pembelajaran pagi ini? Ya, silakan. Menarik dan seru. Serunya di mana? Wes, tepuk tangan. Menarik melihat kekompakan dari teman-teman saat melakukan kegiatan kelompok. Kita bisa menilai hasil kerja kelompok satu sama lain. Waduh, hebat, bisa menilai. Jadi lagi, semangat lagi. Kalian besok kita jumpa lagi dengan materi lanjutan dari ini. Kiranya cukup. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.